Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hidayat. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya pada saat mengikuti pembelajaran MOOC atau Massive Open Online Course, yang mana MOOC ini adalah salah satu tugas individu dalam Latsar CPNS golongan 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Oke, itu saja sebagai pembukaan. Selamat menyaksikan. Pembukaan Latsar CPNS pada tahun 2022 yaitu dibuka pada tanggal 6 April 2022, yang langsung dibuka oleh Bapak Gubernur dan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala BPSDM Sulawesi Barat. Turut hadir juga beberapa kepala OPD yang mewakili dinas-dinas dan badan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang dipakai dalam Latsar CPNS yaitu metode blended learning. Metode pembelajaran ini ada 4 tahap, dan tahap pertama yaitu MOOC atau pembelajaran mandiri. Dimulai pada tanggal 7 April atau sehari setelah pembukaan, dan ditutup atau selesainya MOOC ini pada hari Selasa tanggal 26 April atau 16 hari kerja, dan setiap harinya itu berjumlah 3 jam pelajaran dengan materi yang berbeda-beda, dan waktunya disesuaikan dengan kesempatan peserta, bisa pagi, siang, sore, atau malam, asalkan tidak lewat dari hari yang telah ditentukan. Yang pertama materinya yaitu kebijakan blended learning, berisi tentang video pembelajaran, sambutan dari Kepala LAN RI dan ada dari pejabat terkait. Tujuan pembelajaran MOOC ini yaitu agar peserta melakukan pembelajaran mandiri melalui modul-modul. Kemudian terdapat juga beberapa video yang telah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI dan terintegrasi pada LMS Sekolah Pijar. Kemudian peserta juga telah melakukan minimal 1 kali evaluasi akademik sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya yaitu distance learning. Secara singkat, inilah alur MOOC, yang mana pada tahap awal yaitu mendaftar atau membuat akun yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian ada terkait materi yaitu sambutan Kepala LAN berupa video, dan juga kebijakan Latsar atau pelatihan dasar. Itu disimak setiap selesai mendapat 1 trofi dan membaca modul-modul yang disediakan. Kemudian ada materi substansi 1 dan materi substansi 2. Kemudian terdapat juga agenda 1. Kemudian terdapat juga seperti tadi yang sebelumnya modul dan bahan tayang atau video, agenda 2, 3, dan 4. Demikian juga materi substansi 2, ada agenda 1, 2, dan 3. Kemudian untuk substansi 2 terdapat media-media micro learning, dan yang terakhir ada juga penilaian sikap dan perilaku yang
didapat melalui pembelajaran setelah membaca dan mendengarkan atau melihat video, menyimak. Penilaian tersebut berupa trofi. Kemudian untuk memasuki tahap akhir yaitu evaluasi, minimal mendapatkan 28 trofi dari total 50 trofi yang ada. Proses selanjutnya setelah membaca modul dan menyimak bahan tayangan atau video yang tersedia, para peserta akan mengikuti evaluasi akademik, yang mana pada tahap evaluasi akademik ini peserta diwajibkan untuk lulus dan skor maksimal yang didapat yaitu 100. Kemudian saya akan sedikit bercerita tentang apa saja materi yang terdapat dalam pembelajaran MOC ini. Yang pertama yaitu materi kebijakan. Terdapat video berupa sambutan Kepala LAN RI terkait kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan kebijakan pelatihan dasar CPNS. Dan video-video ini mendapat trofi jika telah ditonton. Dan juga ada agenda 1. Agenda 1 ini yang mana materinya yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Juga terdapat micro learning di dalamnya berupa video. Kemudian untuk agenda 2 ini terkait dengan core value ASN yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi tentang bagaimana seorang PNS harus bersikap. Core value tersebut harus ditanamkan dalam jiwa ASN atau PNS. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana core value ini disingkat berakhlak. Juga terdapat employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Kemudian agenda 3 pelajarannya tentang Smart ASN, bagaimana PNS-PNS zaman sekarang yang milenial harus bersikap menghadapi zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin maju. Kemudian juga tentang manajemen ASN. Kemudian agenda yang keempat atau yang terakhir yaitu habituasi dan aktualisasi. Kemudian dalam mata pelajaran ini salah satu yang menjadi perhatian penting yaitu tentang Smart ASN sesuai dengan petunjuk tugasnya. Smart ASN ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan SDM adalah menjadi salah satu visi utama beliau. Yang mana kita tahu bahwa sekarang kita memasuki dunia digital, yang artinya segala
sendi-sendi kehidupan akan beralih ke sistem digital. Contoh kecil seperti transaksi keuangan perlahan-lahan akan bergeser ke sistem digital. Jadi kita sebagai manusia sudah tidak perlu membawa dompet yang berisi uang tunai, karena sistem pembayaran serba digital. Baik kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli dapat bertransaksi melalui media online. Kemudian juga seperti yang sekarang sudah banyak berbagai macam media sosial yang menjadi ajang bersosialisasi, contohnya Facebook, Instagram. Kemudian media sosial ini harus disikapi secara bijak. Kita harus memiliki etika dalam bermedia sosial. Kemudian tidak mempercayai hal-hal yang belum terbukti kebenarannya atau hoax. Itulah tadi bagaimana cara kita bermedia digital yang aman. Kemudian kompetensi kita juga tentang keamanan. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam penipuan, juga penyalahgunaan di dunia internet. ASN zaman sekarang adalah ASN yang milenial. Kita harus melihat teknologi. Kita harus paham tentang industri-industri kreatif, misalnya YouTube yang saat ini kami mulai buat sebagai tugas-tugas individu dalam Latsar ini. Jika bukan karena tugas, mungkin saya tidak akan mengupload video, hanya menonton. Tetapi karena ada tugas, ya ini tentunya mempunyai efek positif bagi saya. Saya belajar mencari bahan-bahan, data, kemudian meramu dan dipadukan dan diupload di media YouTube. Selain itu juga kita sebagai ASN yang berkarakter baik juga mengenal internet, bukan hanya sebagai mencari informasi, juga sebagai bahan sosialisasi. Selain itu juga dapat memudahkan pekerjaan. Dalam hal ini termasuk seperti mengirim data, bisa real time, rapat via Zoom meeting, karena contoh saat ini sedang dalam kondisi pandemi, kita tidak perlu bertatap muka secara langsung atau bertemu. Itulah sisi positif dari zaman-zaman teknologi yang canggih seperti saat ini. Kemudian media digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan. Jika kita rajin-rajin mencari referensi di internet, kita bisa menemukan video-video tentang pembelajaran mandiri, contohnya belajar membuat misalnya tukang kayu ya yang ingin membuat lemari. Terdapat beberapa video contoh. Itulah tadi sedikit tentang pengalaman saya belajar MOOC. Dalam hal ini terkait dengan materi Smart ASN, yang mana tujuannya yaitu memberikan peserta pemahaman tentang
bagaimana menjadi seorang ASN atau PNS yang smart atau pintar, bukan hanya secara kata-kata tetapi juga dibuktikan dalam tingkah laku sehari-hari, baik di rumah, lebih-lebih pada saat berada di instansi atau kantor. Menjadi seorang ASN yang cerdas menghadapi persaingan teknologi yang semakin modern. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.